Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai panitia MPLS SDN Cicalengka 08 akan menjelaskan tata cara pengisian tes dan survei MPLS Ramah 2026. Yang terhormat Bapak, Ibu, orang tua wali, peserta didik kelas 1 tahun pelajaran 2026-2027. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tata cara pengisian tes. Nah, sebelum ke tata cara pengisian, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa tujuannya dan apa penjelasannya tentang pengisian tes tersebut. Nah, dalam instrumen MPLS untuk orang tua wali jenjang SD dalam rangka pelaksanaan masa pengenalan lingkungan satuan pendidikan atau disingkat menjadi MPLS Ramah, orang tua wali berperan penting dalam memberikan informasi mengenai karakteristik, kebutuhan, dan kondisi awal anak. Informasi tersebut dikumpulkan melalui beberapa instrumen sederhana yang dirancang untuk membantu guru mengenal setiap anak secara lebih utuh sebelum memulai proses pembelajaran. Nah, di sini ada alur pelaksanaan tes untuk SD. Aktivitas yang dilaksanakan, yang pertama itu ada asesmen kebugaran. Nah, di dalam asesmen kebugaran itu ada identifikasi massa tubuh, cek denyut jantung, dan tes fleksibilitas. Nah, yang kedua identifikasi awal kondisi sosial emosional dan konsentrasi belajar. Yang ketiga ada identifikasi bakat dan minat. Yang keempat deteksi dini. Yang kelima screening murid berkebutuhan khusus, ini bagi yang ada di sekolahnya masing-masing. Nah, yang untuk keenam, pendaftaran CKG atau cek kesehatan gratis. Nah, di tes dan survei MPLS Ramah ini merupakan kegiatan pengumpulan informasi yang bertujuan untuk, nah, yang pertama mengenal kondisi awal peserta didik secara lebih baik. Yang kedua, mengetahui kebutuhan, minat, dan harapan peserta didik serta orang tua wali terhadap kegiatan MPLS. Yang ketiga, membantu sekolah menyusun kegiatan MPLS yang lebih ramah, aman, menyenangkan, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, yang terakhir, membangun kerjasama yang baik antara sekolah dan orang tua atau wali dalam mendukung proses adaptasi peserta didik di lingkungan sekolah. Nah, setelah saya sampaikan pengertian dan tujuan tes dan survei MPLS Ramah tahun 2026 ini, maka ada yang harus kita isi ya oleh orang tua, wali, peserta didik. Nah, ini adalah halaman untuk mengisi tes dan survei. Nanti halaman ini akan dikirimkan ke grup kelas masing-masing. Dan pengisiannya bisa pada perangkat handphone, laptop, komputer, dan lain-lain. Ya, sesuai dengan kondisi masing-masing. Nah, setelah Bapak Ibu mengakses link tersebut, maka nanti akan tampil seperti ini tampilannya. Nah, Bapak Ibu, pada tampilan ini kita bisa lihat bahwa instrumen MPLS Ramah 2026 merupakan serangkaian tes dan survei yang membantu sekolah mengenali karakteristik, kebutuhan, potensi, serta kondisi awal murid sejak hari pertama masuk sekolah. Informasi yang dihimpun menjadi dasar bagi guru
dan sekolah dalam memberikan layanan pendidikan yang aman, inklusif, menyenangkan, dan sesuai dengan kebutuhan setiap murid, dengan tetap menjaga kerahasiaan data yang diberikan. Nah, Bapak Ibu tinggal klik kerjakan tes, ya. Nanti setelah mengklik kerjakan tes, maka akan tampil halaman atau tampilan seperti ini. Nah, di sini selanjutnya orang tua atau wali murid memasukkan kode unik, ya. Nanti akan diberikan pada waktu yang sudah ditentukan. Nah, nanti kode yang sudah dikirimkan kepada Bapak Ibu dimasukkan ke kolom yang sudah tersedia di sini. Lalu nanti Bapak Ibu mengklik lanjutkan. Klik lanjutkan, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, setelah Bapak Ibu mengklik lanjutkan dan kode unik yang sudah dimasukkan, maka nanti di bawahnya akan tampil nama dan alamat sekolah. Nah, jika nama dan alamat sekolahnya sudah betul, ya, seperti ini, SDN Cicalengka 08, Jalan Raya, nah ini alamatnya, maka Bapak Ibu tinggal lanjut, klik input NISN. Nah, klik aja input NISN, maka nanti akan berubah tampilannya seperti tampilan seperti ini. Masukkan NISN. Nah, silakan masukkan nomor induk siswa nasional. Nah, Bapak Ibu, jika NISN tidak tahu, nah ini NISN ini bisa didapatkan di TK, PAUD, atau RA, ya. Nah, nanti kalau misalkan belum tahu NISN-nya, maka tanyakan kepada guru yang ada di TK, yang ada di PAUD, dan yang ada di RA. Misalkan seperti itu. Dan apabila tidak sekolah TK, RA, dan PAUD, maka kolom yang harus diisi ini diganti dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Nah, ini bagi yang tidak mempunyai atau tidak memiliki NISN. Nanti ketika sudah diisikan NISN di sini, maka klik lanjutkan. Klik lanjutkan. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Ya. Nah, apabila tampilan halaman dengan notifikasi NISN yang kamu masukkan valid. Nah, pastikan nama sudah sesuai. Nah, nanti kalau misalkan NISN-nya sudah dimasukkan, lalu nanti tampilan di sininya nama lengkapnya sudah sesuai. Maaf. Nah, ini nama lengkapnya sudah sesuai, jenis kelaminnya sudah sesuai, tanggal lahirnya juga sudah sesuai, maka klik simpan. Nah, apabila tidak sesuai, maka silakan masukkan ulang NISN dulu, ya. Nah, barangkali NISN-nya ada kesalahan gitu ya, kesalahan 1 nomor, 2 nomor gitu kan. Nah, apabila yang tidak mempunyai NISN yang diisi kolomnya dengan 1 sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, maka nama lengkapnya harus diisi manual, ya. Nama lengkap diisi manual dengan huruf kapital boleh atau awal kapital juga boleh. Nah, nanti pilih jenis kelaminnya juga manual, lalu pengisian tanggal lahir nya juga diisi manual, ya.
Nah, sementara jika sudah memiliki NISN akan langsung diarahkan ke halaman selanjutnya. Nah, gitu. Jika sudah selesai, maka klik simpan. Nah, apabila kita sudah mengklik simpan pada data yang tadi, maka kita akan ditampilkan tampilan seperti ini. Nah, di sini ada NISN yang kamu masukkan sudah valid. Terus di sini ada nama ya. Nah, di sini pastikan namamu sesuai dengan nama yang tertera di atas. Bila namamu sudah sesuai, silakan lanjut dengan menekan tombol kerjakan tes. Nah, di sini kerjakan tes. Nah, bisa langsung klik kerjakan tes. Apabila sudah mengklik kerjakan tes lalu muncul halaman selanjutnya, maka itu sudah berjalan dengan baik ya. Apabila diklik kerjakan tes tidak muncul halaman selanjutnya, maka bisa diklik tombol yang alternatif nomor 1 ya. Ini sama saja. Karena kenapa tidak bisa yang kerjakan tes? Nah, itu bisa saja terjadi pada server utama yang bermasalah. Maka ini ada alternatifnya. Nah, nanti kalau misalkan klik alternatif yang 1 tidak bisa juga, maka coba klik alternatif yang kedua gitu ya. Nah, nanti ketika Bapak Ibu sudah mengklik kerjakan tes, nah maka tampilannya akan seperti ini ya. Ini tampilan Google Form atau instrumen tes. Responden diminta membaca panduan pada setiap bagian, mengisi seluruh instrumen hingga selesai, lalu klik kirim atau submit, hingga muncul narasi terima kasih telah berpartisipasi dalam tes ini. Nah, seperti ini. Terima kasih telah berpartisipasi dalam tes ini. Mohon mengisi dan mengerjakan seluruh pertanyaan dengan sungguh-sungguh, jujur, dan sesuai dengan kondisi serta pengalaman yang kamu rasakan saat ini. Tidak perlu khawatir mengenai hasil yang diperoleh, karena yang terpenting adalah memberikan jawaban yang benar-benar mencerminkan dirimu. Bacalah setiap pertanyaan dengan cermat, jawab dengan tenang, dan berikan usaha terbaikmu. Nah, nanti ketika mengisi Google Form ini, isi dengan jujur ya, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, ini adalah suatu langkah yang baru ya di MPLS Ramah tahun 2026 ini. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengerti apa yang sudah saya sampaikan ya. Apabila nanti ada yang kurang paham, maka Bapak Ibu bisa menanyakan langsung kepada wali kelasnya masing-masing ya. Nanti akan dibantu oleh wali kelasnya masing-masing. Nah, mohon maaf, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.